Halo teman-teman, nah jadi di video kali ini kita akan menguji analisis regresi sederhana, tepatnya di aplikasi SPSS. Nah, bagaimana cara menguji analisis regresi tersebut dan bagaimana cara ngebaca output dari data yang telah kita masukin? Simak videonya sampai habis. Nah, jadi di video kali ini kita akan melakukan pengujian terhadap analisis regresi sederhana. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang menjadi tujuan dasar dilakukannya pengujian regresi ini. Nah, jadi tujuan menguji regresi ini yaitu untuk menguji satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, terdapat dua jenis variabel di regresi sederhana, teman-teman. Pertama itu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau biasa disebut dengan variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi, sedangkan variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi. Nah, model yang digunakan di regresi ini yakni Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y disebut dengan variabel terikat, sedangkan A disebut dengan konstanta regresi, dan BX disebut dengan nilai turunan atau peningkatan variabel bebas. Nah, setelah kita mengetahui tujuan jenis variabel dan model yang digunakan, kita langsung masuk ke data yang akan kita uji. Nah, jadi judul penelitian yang akan saya uji yaitu pengaruh promosi produk terhadap hasil penjualan. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki data. Setelah kita memasukin datanya, kita langsung masuk ke variabel view. Nah, jadi di bagian name atau nama ini, kita masukin simbol X, kemudian di bawahnya Y. Nah, setelah itu di bagian desimal ini kita hapus, kita nolin, kita beri angka 0. Nah, kemudian di bagian label ini kita, di bagian label pertama ini kita kasih yaitu promosi produk. Kemudian di bawahnya yaitu hasil penjualan. Nah, setelah kita masukin, kita langsung ke analyze, menu analyze, kemudian kita ke regression, kemudian ke linear. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di bagian promosi produk ini kita masukin ke independen, kemudian hasil penjualan kita masukin ke bagian dependen. Nah, setelah itu kita pergi ke statistik. Nah, di bagian ini akan muncul seperti ini. Nah, pada R-square dan deskriptif ini kita nyalain centangnya. Kemudian kita continue, teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, kita tunggu sebentar sampai outputnya keluar. Nah, setelah itu akan muncul outputnya seperti ini, teman-teman, seperti gambar tabel. Nah, cara menjelaskannya atau cara ngebacanya, pertama yaitu terdapat tabel variabel iterate atau remove. Nah, jadi di tabel variabel iterate atau remove ini, dia itu menjelaskan tentang variabel penelitian antara variabel bebas dengan variabel terikat, teman-teman. Nah, jadi di tabel ini, variabel bebasnya yaitu di dalam tabel ini yaitu promosi produk, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil penjualan. Nah, kita lanjut yaitu tabel yang kedua mengenai model summary. Nah, jadi tabel model summary ini menjelaskan besarnya nilai kolerasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,627, dan dari R ini akan menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kemudian ada R square di sampingnya, teman-teman. R square. Nah, diperoleh determinasi sebesar 0,393. Nah, yang menjelaskan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu promosi produk. Kemudian terhadap variabel terikat sebesar 3,5
sebesar 39,3 dan sisanya sebesar 60,7 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel X. Oke. Kemudian kita lanjut mengenai tabel ANOVA, teman-teman. Nah, di tabel ANOVA ini atau output ini menjelaskan tentang pengaruh variabel nyata atau signifikan, teman-teman. Nah, jadi di variabel ini promosi produk terdapat terhadap variabel hasil penjualan. Nah, jadi dari output tersebut terdapat variabel F sebesar 5,189, teman-teman, dengan tingkat signifikan sebesar 5,1. Tingkat signifikan yaitu ini sebesar 0,52 lebih besar dari 0,01. Nah, maka model regresi ini dapat digunakan untuk mengetahui variabel nilai penjualan, teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tabel coefficient, merupakan tabel terakhir. Nah, tabel coefficient ini menjelaskan tentang persamaan regresi, teman-teman. Nah, pada tabel konstanta B sebesar 151,690. Nah, ini menentukan persamaan regresi yang kita pakai di model sebelumnya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Sehingga dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa A-nya itu sebesar 151,690 ditambah dengan kemudian ditambah dengan ini, teman-teman, itu sebesar minus 0,935, teman-teman. Nah, cara membaca persamaan regresi di atas atau regresi coefficient ini, pertama itu nilai konstantanya sebesar 151,690, itu menunjukkan adanya pengaruh positif dari variabel independen, yaitu pengaruh promosinya. Nah, bila variabel independen ini naik, maka variabel nilai hasil penjualan akan terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua yaitu koefisien regresi atau X sebesar 9,935. Ini menyatakan bahwasanya jika promosi produk naik, maka nilai penjualan akan mengalami peningkatan sebesar minus 0,935. Baiklah teman-teman, sekian video tentang pengujian analisis regresi sederhana. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.